Selamat pagi, puji Tuhan. Sepanjang malam sudah kita lewati dalam tidurnya kita, dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Kita bisa menghirup udara yang segar. Kita tahu bahwa itu karena kasih, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ini, kita mau kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran itu dapat timbul karena kita melihat yang terjadi tanpa melihat apa yang Tuhan kerjakan, tanpa melihat apa maksud Tuhan. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Apa yang kita lihat saat ini? Keadaan yang kacau, keadaan yang tidak menentu, bumi ini yang sedang dilanda oleh pandemi. Kita belum tahu kapan itu berakhirnya. Kita belum tahu kapan kita bisa bekerja seperti biasanya. Kita belum tahu kapan kita bisa kembali melakukan kegiatan bersama-sama di dalam gedung gereja. Itu yang kita lihat hari-hari ini. Tidak heran kalau akhirnya manusia berupaya, manusia dengan kekuatannya sendiri menghindarkan atau mengamankan diri ini dari apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Padahal sebenarnya seberapa besar kekuatan manusia, seberapa besar kemampuan kita untuk itu. Kita mau baca ayat yang ke-27. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Yesus mengingatkan bahwa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi kekhawatiran itu membawa kita semakin terpuruk. Kekhawatiran itu malah melumpuhkan kita, meragukan kita, bahkan akan mengaburkan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran kita menjadi kacau, banyak hal yang seharusnya kita tidak pikirkan, tapi karena kita khawatir, sehingga pikiran kita menjadi kacau. Kita akan baca ayat yang ke-30. "Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia yang Maha Kuasa. Dia memperhatikan kita melebihi Dia memperhatikan makhluk-makhluk yang lain. Kalau Dia mendandani rumput, terlebih bagaimana pemeliharaan Dia buat kita orang percaya, biji matanya. Kita yakin, kita percaya, kita memiliki Tuhan memberikan janji yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk Dia memperdulikan kehidupan kita, untuk Dia mencukupkan setiap apa yang kita perlukan. Kita mau baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-31 sampai 32, tetap di Matius pasal yang ke-6. "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena Dia peduli atas kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita hidup di dalam kekhawatiran. Dunia boleh khawatir, boleh takut, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kenapa mereka khawatir? Karena mereka tidak mengerti, tidak memahami pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita, orang-orang percaya, orang-orang tebusan Allah, kita paham akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi, tidak ada alasan. Memang saudara, kalau kita melihat keadaan saat ini, itu akan membuat kita takut, akan membuat kita gentar, akan membuat kita ragu akan perjalanan hidup ini. Tetapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita sudah pegang janji Yesus yang memelihara kehidupan kita, yang akan mencukupkan setiap apa yang kita perlukan. Ayat ke-33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kesusahan itu terjadi silih berganti, kita percaya pemeliharaan Tuhan juga ada buat kita setiap hari. Kita mau baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala, tidak hanya kekhawatiran yang besar atau yang kecil, tapi segala, semua kekhawatiran kita, ketakutan kita mau serahkan itu kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemegang hidup kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasakan lemah, merasakan khawatir, merasakan ketakutan, mari saudara, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya upaya untuk itu. Makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Mari kita mau bawa segala yang menjadi kekhawatiran kita di bawah kaki Yesus, karena Dia yang menjadi pemilik hidup kita, karena Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita mau bawa segala beban kita di bawah kaki Yesus. Dan pada hari-hari ke depan, kita mau melangkah dengan yakin. Karena perjalanan kita tidak sendirian, tapi ada Yesus yang menjadi harapan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.